Nah, ikhwani wa akhwati fillah, ya, saya kira cukup seperti itu. Kita sekarang masuk ke dalam terma satu ayat yang perlu saya bacakan kepada Bapak Ibu sekalian. Allah mengungkapkan kemenangan kita, kebaikan yang Allah berikan kepada kita lewat wa'adallahu alladhina amanu minkum. Wa'adallahu alladhina amanu minkum, Allah menjanjikan orang-orang beriman di antara kalian. Berarti di sini janji itu makna sesuatu yang akan sulit untuk tidak terwujud. Ya, beda dengan atau beda dengan Allah Subhanahu wa taala akan memberi rizki. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'ada. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladina utul kitab. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, siapa yang diberi janji itu? Orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, kalau kita sekarang bertanya, wal asri innal insana lafi khusrin, sementara umat Islam sekarang hampir seluruh dunia berada di dalam keterpurukan, berada di dalam kemunduran, bahkan menjadi bulan-bulanan umat lain. Pertanyaannya, kenapa Allah tidak menolongnya? Sementara banyak ayat-ayat Allah tegaskan, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah Subhanahu wa taala akan melindungi, membela orang yang beriman karena kita tidak mewujudkan iman dan amal soleh. Seperti ayat yang ada di dalam Al-Asr tadi, wal asri innal insana lafi khusr, illa siapa yang tidak? Illa alladzina amanu. Sekarang kita lihat hampir kebanyakan kaum muslimin hidupnya, apalagi di kalangan orang-orang yang jauh dari pemahaman dan juga pelajaran akidah, ya, tercemar dengan berbagai macam TBC, tahayyul, bid'ah, khurafat, dan itu dijadikan sebagai suatu keyakinan yang sah, yang dibela mati-matian, bahkan dieksekusi lewat legitimasi berbagai macam aturan dan juga perda-perda. Dan ini semakin melanggengkan kesyirikan tersebut. Bagaimana kita lihat tempat keramatan dijadikan sebagai wisata rohani, yang di sana diambil tanah kuburannya, yang di sana kita biarkan orang-orang kehilangan Tuhannya, bahkan kuburan dijadikan Tuhan, permohonan hatinya dicurahkan kepada wali-wali yang ada di kuburan. Bukankah itu hakikat daripada kesyirikan yang melebihi daripada kesyirikan pada zaman Nabi Nuh, umatnya ketika mengkultuskan beberapa orang soleh yang meninggal dunia? Bagaimana kita mendapatkan innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu, Allah akan membela orang-orang yang beriman, sementara kehidupannya seperti itu. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kemapanan khilafah, wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum, agamanya mapan, sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat terakhir, ya'budunani wala yusyrikuna bi syai'a. Syarat ketenangan kita akan dapat, syarat kemenangan kita akan raih, ya'budunani. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Quraisy yang diberikan keamanan, ketentraman, wa hadzal baladil amin, apa yang ditegaskan oleh Allah? Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatasy syita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait. Akhirnya alladzi at'amahum min ju', Allah amankan dari kelaparan, wa amanahum min khauf, termasuk ketakutan terhadap mara bahaya, terhadap konflik, terhadap musibah, terhadap berbagai macam wabah. Karena itu semua tidak ada, bahkan kita kotori dengan berbagai macam kesyirikan, kekufuran, maka tidak hadir. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatasy syita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf.